Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagian seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapa. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah jangan takut. Hari ini dalam Injil, Yesus memberteguh kita untuk tidak takut mewartakan dan memberikan kesaksian tentang dirinya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan melihat apa yang terjadi ke depan, maka ia mempersiapkan murid-muridnya supaya teguh dan kuat, karena Tuhan selalu menyertai mereka jika mereka setia kepadanya. Sasaran utama pengutusan para murid oleh Yesus ialah pewartaan kerajaan Allah. Yesus sepenuhnya sadar bahwa sebagaimana orang menolak dirinya, para murid juga akan ditolak. Namun antisipasi ini tak boleh menyurutkan langkah pewartaan. Mereka harus terus maju dan mengungkapkan kebenaran, karena kebenaran tentang kerajaan Allah itu memerdekakan. Motivasi yang diungkapkan Yesus untuk memberi semangat ialah janji keselamatan Bapa. Tak ada yang perlu ditakuti oleh para murid selama mereka berada di jalan Tuhan. Dunia hanya bisa menyiksa badan, tetapi tak sanggup mengambil kebebasan. Dalam kebebasan, para murid hendaknya ingat akan tujuan akhir, yakni mendapat pengakuan oleh Bapa karena mereka setia pada jalan panggilan mereka. Saudara-saudari terkasih, banyak orang takut terhadap orang yang berkuasa. Mereka takut kehilangan kesempatan dan rezeki. Banyak juga yang tidak berani mengatakan kebenaran dan tidak berani membela yang benar karena takut. Kebenaran, rasa keadilan, dan cinta kasih akhirnya dikorbankan. Yesus meminta kita supaya jangan takut mewartakan kabar sukacita Injil. Jangan takut membela yang benar. Dan jangan takut bersaksi tentang kasih Tuhan
yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semua keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.